Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alindrawan, NIM 14117055 dari kelas Kapita Selekta Informatika kelas RC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai review jurnal tentang informatika. Di sini saya menggunakan jurnal dengan judul Pembangunan Sistem Informasi Alumni Berbasis Web pada Program Studi Teknik Informatika Universitas Diponegoro. Yang pertama, kita akan melakukan review terhadap judul jurnal. Yang pertama yaitu, apakah judul berbentuk label dan bukan kalimat? Di sini terlihat bahwa judul sudah berbentuk label atau bukan kalimat, di mana dia menjelaskan tentang isi dari penelitian yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu, apakah judul menggunakan singkatan? Dari jurnal yang direview, tidak terdapat singkatan dalam penulisan judul. Yang selanjutnya yaitu, apakah judul atraktif? Di sini judul sudah atraktif dan jelas, di mana dia menjelaskan judul, apa, di mana, dan siapa yang terlibat dalam penelitian. Di sini dia menjelaskan apa yang dibuat dan untuk apa, untuk siapa penelitian ini dilakukan atau dibuat. Yang selanjutnya yaitu, apakah judul menggunakan sedikit kata? Di sini kata yang digunakan memang tidak terlalu sedikit dan tidak banyak juga, tetapi judul menjelaskan secara jelas penelitian apa yang akan dilakukan. Yang selanjutnya kita akan melakukan review terhadap penulis jurnal. Yang pertama yaitu, apakah penulis ditulis dengan menggunakan urutan, alfabet, atau tingkat kontribusi. Dari yang dilihat, penulisan nama penulis tidak diurutkan berdasarkan abjad. Jadi kemungkinan penulis menuliskan nama penulis berdasarkan kontribusi dalam penelitian. Yang selanjutnya yaitu, apakah ditulis secara lengkap? Untuk alamat instansi dan nama penulis di dalam jurnal ditulis secara lengkap, tetapi pada alamat email mereka hanya menyertakan satu alamat email, yang mana sebenarnya terdapat 3 penulis. Di sini hanya ada satu alamat email saja, tidak tiga-tiganya ditulis. Yang selanjutnya itu, apakah alamat ditulis dengan akurat? Alamat yang ditulis sudah akurat dan jelas. Seperti tadi, dia hanya kurang menambahkan alamat email. Lalu yang selanjutnya kita akan melakukan review terhadap abstrak. Abstrak merupakan versi singkat jurnal. Dalam abstrak yang ditulis oleh penulis dalam jurnal yang direview, abstrak sudah menjelaskan secara singkat isi jurnal, seperti apa yang mereka teliti, tujuannya apa, dan manfaat penelitian. Di sini dalam abstrak, penulis sudah menuliskan apa yang akan mereka lakukan. Di sini mereka akan membuat sebuah web di mana tujuannya yaitu untuk memudahkan alumni dari Universitas Diponegoro jurusan Teknik Informatika untuk berkomunikasi antar sesama alumni dan juga dosen-dosen yang ada di sana. Dan tujuannya dibuat website tersebut. Selanjutnya yaitu, apakah kata yang digunakan kurang dari 250 kata? Dari jurnal yang direview, abstrak terdiri dari 134 kata, sehingga itu terbukti bahwa abstrak kurang dari 250 kata dan sudah tepat. Selanjutnya itu, apakah tidak mengandung referensi atau rumus? Di dalam abstrak tidak terdapat referensi dan rumus. Abstrak yang ditulis oleh penulis
hanya menjelaskan apa yang mereka lakukan atau teliti, tujuannya apa, dan manfaat penelitian. Dan selanjutnya, apakah dilengkapi dengan 5 kata kunci? Minimal 5 kata kunci. Di sini dalam abstrak penulis menuliskan 5 kata kunci. Di sini terdapat 5 kata kunci, sehingga sudah memenuhi kriteria. Yang selanjutnya, kita akan melakukan review terhadap metode atau eksperimen. Pada metode yang ditulis oleh penulis, pertama kita akan melihat apakah metode menjelaskan desain penelitian atau eksperimen atau simulasi. Di dalam jurnal, mereka menjelaskan urutan-urutan dalam penelitian tersebut, seperti perancangan, desain, pengembangan, dan semua ditulis dengan jelas dan lengkap. Di sini, pada bagian metode pengembangan sistem, penulis menjelaskan urutan-urutan atau tahap-tahapan dalam pembuatan sebuah website tersebut, seperti melakukan pemodelan data dengan membuat sebuah ERD, lalu melakukan pemodelan fungsional, kebutuhan fungsional yang harus ada pada dalam website. Nah, selanjutnya yaitu ada pemodelan tingkah laku dan lain-lainnya. Di sini tertulis dengan jelas urutan-urutan dalam pembuatan website. Lalu selanjutnya, apakah dilengkapi dengan sampel alat yang digunakan dan rangkaian pengukuran? Di sini, untuk alat yang digunakan, mereka menjelaskan dengan jelas, yaitu pada bab dasar teori seperti bahasa pemrograman dan perangkat lunak yang digunakan. Mereka menuliskan bahasa pemrograman yang digunakan. Bahasa pemrograman yang digunakan dan juga perangkat lunak yang digunakan. Lalu untuk rangkaian yang digunakan, mereka menyertakan rancangan-rancangan sistem yang akan mereka kembangkan seperti ERD, DUD, activity diagram, dan lainnya. Mereka tidak menggunakan sampel karena mereka mengembangkan sebuah aplikasi. Dan mungkin mereka melakukan pengambilan sampel tetapi tidak dituangkan ke dalam jurnal. Lalu yang ketiga, yaitu apakah metode atau eksperimen berisi standar yang diacu dan digunakan. Dalam jurnal tidak dapat penulisan standar yang digunakan, tetapi mereka menggunakan standar-standar dalam pengembangan aplikasi berbasis web, seperti pembuatan ERD, pembuatan DUD, penggunaan bahasa pemrograman, dan lainnya. Selanjutnya kita akan analisis pada bagian hasil dan analisis. Yang pertama yaitu analisis terkait dengan tujuan. Apakah analisis yang ditulis sudah terkait dengan tujuan penelitian? Setelah dibaca, analisis sudah terkait dan sesuai dengan tujuan awal penelitian, di mana pada abstrak ditulis tujuan bahwa website dibuat untuk memudahkan alumni untuk berinteraksi sesama alumni atau dengan pihak program studi. Dan pada analisis, peneliti telah mengembangkan sebuah website dengan hasil sistem dan sudah menghasilkan sistem yang memenuhi tujuan tersebut. Selanjutnya itu perbandingan hasil dengan hasil referensi. Hasil dari aplikasi yang dikembangkan sudah sesuai dengan referensi, seperti rancangan sistem yang sudah sesuai dengan referensi. Keterkaitan dengan rumus. Dalam penelitian, penulis tidak menggunakan rumus tetap, tapi mereka menggunakan desain-desain rancangan awal dari aplikasi yang mereka kembangkan. Selanjutnya kita masih dalam analisis hasil dan analisis. Yang keempat yaitu kebermaknaan hasil dan uji hasil. Dalam melakukan pengujian, penulis melakukan pengujian sistem apakah sudah sesuai dengan tujuan awal sistem dikembangkan dan apakah memiliki makna yang jelas. Dalam hasil dan analisis, penulis menuliskan hasil dengan jelas sehingga makna mudah dipahami oleh pembaca. Lainnya itu kesimpulan di setiap bagian.
Di setiap bagian seperti membangun sebuah ERD, membangun DOD, dan lainnya, penulis menjelaskan bagian-bagian tersebut dan memberikan kesimpulan pada akhir bagian tersebut. Selanjutnya kita akan analisis pada bagian kesimpulan. Pertama, kesimpulan itu adalah sebuah ringkasan hasil penelitian. Pada kesimpulan yang ditulis oleh penulis, di sini kesimpulan sudah menjelaskan ringkasan penelitian seperti hasil dari penelitian, manfaat, dan teknik penelitian. Semua sudah ditulis di dalam kesimpulan dengan jelas. Seperti tujuan website tersebut dikembangkan dan manfaatnya, hasil yang mereka hasilkan dengan teknik yang mereka gunakan. Selanjutnya, yang kedua yaitu penangkaran hasil sesuai tujuan awal. Pada kesimpulan, penulis menuliskan hasil dari penelitian yang mereka lakukan dan sesuai dengan tujuan yang mereka jelaskan pada abstrak dan pendahuluan. Selanjutnya yaitu arah penelitian berikutnya. Untuk arah penelitian, penulis menuliskan arah penelitian tersebut di bagian saran, di mana mereka memberikan saran agar penelitian selanjutnya itu dapat menambahkan beberapa fitur pada aplikasi. Seperti terdapat pada saran. Selanjutnya ucapan terima kasih. Pada jurnal yang dikembangkan tidak terdapat ucapan terima kasih. Penulis tidak menuliskan ucapan terima kasih di dalam jurnal tersebut. Yang terakhir yaitu ada referensi. Yang pertama yaitu apakah jumlah referensi sesuai dengan di mana publikasi dimuat. Di sini untuk referensi mereka menuliskannya dengan jelas. Di manakah referensi ini digunakan? Contohnya seperti referensi nomor 1. Referensi nomor 1 mereka gunakan pada kalimat-kalimat yang menggunakan referensi tersebut. Seperti misalnya ini saja pada referensi ke-11 mereka menggunakan referensi 11 untuk menjelaskan dua pendekatan sistem. Lalu selanjutnya itu apa style yang digunakan penulis untuk menuliskan referensi. Dari penelitian, dari analisis, jurnal yang ditulis oleh penulis menggunakan referensi dengan style saran yang ingin saya berikan pada jurnal yang sudah saya review yaitu yang pertama, pada bagian penulisan penulis lebih baik dituliskan alamat email semua penulis sehingga dapat dengan jelas jika kita ingin melihat email penulis tersebut. Yang selanjutnya yaitu pada ucapan terima kasih. Mungkin langkah lebih baik jika penulis menuliskan ucapan terima kasih ke dalam jurnal, di mana ucapan terima kasih tersebut kita tujukan kepada mereka-mereka yang telah membantu kita dalam menyelesaikan penelitian tersebut. Mungkin sekian saran dari saya terhadap jurnal yang sudah saya review. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.